Well, hello, baik lagi dengan Dokter Bobet, Pak Direktur Rumah Sakit favorit kalian. Apakah mungkin seorang anak muda yang baru datang ke sebuah perusahaan, organisasi, atau rumah sakit dapat memimpin tim yang sudah terbentuk dan timnya berisi dari pegawai-pegawai yang sudah senior, pengalaman sudah lebih tua? Apa bisa berjalan lancar dengan seseorang yang datang, orang yang baru, mungkin lebih muda dan juga belum kenal sama sekali? Itu yang akan kita bahas, dan berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya menjadi seorang direktur rumah sakit ketika usia masih 25 tahun, masih kinyis-kinyis, masih sangat muda, di sebuah rumah sakit di Tangerang Selatan di Pamulang. Ketika menjabat, usia saat itu sedang beralih dari 24 ke 25, dan rumah sakit tersebut sudah berjalan lama sebelumnya, sudah memiliki tim, manajer, kepala-kepala departemen, kepala-kepala bagian atau unit yang memang sudah lebih lama bekerja di sana dengan usia yang jauh di atas, mungkin 30 atau 40 tahun, dan pendidikannya pun sudah S2, S1 seperti itu. Terus apa yang dilakukan agar kita dapat memimpin atau mengelola tim yang lebih senior daripada kita? Ya, tentu saja ketika kita menilai ke bawah atau ke tim tersebut juga akan menilai balik kita. Jadi sama-sama menilai, wait and see, melihat bagaimana karakternya, bagaimana gaya kepemimpinannya, bagaimana komunikasinya, seperti itu. Dan yang paling penting itu, apakah ada kepentingan-kepentingan dari mereka yang bisa kita fasilitasi, kita bisa wujudkan sebagai seorang pemimpin untuk tim tersebut. Kepentingan tersebut tentu saja ya tidak selalu negatif konotasinya. Ada juga kepentingan yang baik, seperti ya mungkin mendapat penghargaan atau remunerasi yang lebih baik, tetapi tentu saja harus diukur atau dikaitkan dengan performance atau kinerja yang lebih baik. Tidak hanya semata-mata untuk kepentingan pribadi, karena kita bekerja untuk sebuah organisasi atau rumah sakit atau perusahaan, harus dapat memberikan manfaat untuk kedua belah pihak, baik untuk perusahaan tersebut maupun untuk pegawai atau tim tersebut. Ini tidak bisa didapat dari hari pertama sebenarnya. Hari pertama, hari kedua, sampai mungkin sebulan atau 2 bulan, karena memang saling memerlukan waktu. Kepercayaan itu timbul tidak dalam waktu instan, tidak bisa seperti itu. Ada hal-hal kecil yang harus dilewati, terutama kita yang orang baru, yang baru datang ke perusahaan tersebut. Hal-hal kecil seperti menyapa, bercanda, berkomunikasi, saling memahami karakter antara satu sama lain di situ. Di tempat kerja tentu saja hubungannya akan vertikal, seperti atasan dengan bawahan. Tetapi kita bisa membuat tersebut menjadi horizontal di luar. Jangan dicampur adukan di tempat kerja, tidak bisa. Nanti dalam tanda kutip akan terjadi kurang ajar atau ngelunjak seperti itu untuk pegawai yang memang tidak tahu diri seperti itu. Tetapi banyak pegawai juga atau dari kita para profesional mengerti batasannya. Nah, khawatirnya yang tidak mengerti batasan akan memberikan impak atau contoh kepada pegawai lain yang mungkin tidak tahu batasan atau kurang tahu diri, akhirnya menjadi ngelunjak atau kurang ajar terhadap batasan. Kita pun sebagai atasan atau pimpinan atau direktur tidak semerta-merta melihat mereka sebagai seorang yang di bawah di situ. Tetap saja sebagai manusia, hablum minanas tetap berjalan, tetapi harus menjaga jarak dalam arti kata positif. Tidak semuanya itu bebas dekat seperti itu. Ada batasan, ada wilayah privasi yang masing-masing tidak bisa ditembus di sana. Seiring berjalannya waktu itu akan tertemukan polanya. Yang paling penting dari sudut pandang kita sebagai direktur adalah kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita hanya mempunyai 2 tangan, 1 kepala dan 2 kaki, sedangkan target atau pekerjaan dari perusahaan akan sangat banyak sekali. Yang bisa kita lakukan tetap ya memanfaatkan tim ini
dari sudut pandang positif, memanfaatkan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik bersama-sama sesuai arah dan kepemimpinan kita, visi kita seperti itu. Untuk hal besar, target besar itu tidak bisa jika tidak menyelesaikan target-target kecil di situ. Jadi ketika memang sudah meeting bersama tim besarnya, pendekatan approach secara personal itu sangat-sangat diperlukan sekali. Jadi tidak bisa hanya dalam satu model seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sharing untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kita akan sambung kepada video selanjutnya. Thank you.